Anda kembali menyaksikan Telco Summit 2023 dengan tema Masa Depan Industri Telekomunikasi Indonesia. Acara ini terselenggara berkat kerjasama CNBC Indonesia dengan PT Telkom Indonesia, TBK, dan Indosat Ooredoo Hutchison. Baik, seperti yang sudah kami janjikan, ya kita langsung saja melihat sejauh mana sebenarnya sepak terjang industri telekomunikasi dari tahun ke tahun yang tentunya banyak sekali perkembangannya ya. Dan apa saja yang akan menjadi terobosan ke depannya. Langsung saja kita mulai diskusi hari ini. Kita angkat terkait mengenai masa depan telekomunikasi Indonesia. Saya langsung saja perkenalkan narasumber yang dari tadi sudah saya promosikan untuk Anda yang sudah hadir di studio CNBC Indonesia dan juga melalui sambungan virtual atau sambungan Zoom. Saya perkenalkan untuk Anda ada Bapak Hendra Purnama, Direktur Investasi Daya Mitra Telekomunikasi Mitratel. Selamat sore Pak Hendra, apa kabar? Selamat sore. Baik, apa kabarnya juga? Sehat-sehat ya Pak Hendra, sehat ya. Kemudian ada Pak Edi Wicara, Direktur Utama PT Indri. Halo Pak Edi. Sore. Sehat Pak. Sore, sehat. Kemudian ada Pak Jerry Mangasaswandi, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Axiata. Selamat sore, selamat siang semua. Selamat sore, dan nanti akan bergabung juga bersama dengan kita untuk ngobrol-ngobrol sama-sama berdiskusi untuk topik yang hangat ini. Samuel Abrijani Pangarapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Informasi dan juga Komunikasi dan Informatika yang hadir nanti melalui sambungan Zoom. Nanti kita akan sapa dan cek begitu ya, apakah beliau sudah bergabung bersama dengan kita. Saya ke Bapak-Bapak yang hadir di studio terlebih dahulu ya, melihat perkembangan dari industri telekomunikasi ini sangat-sangat luar biasa. Tadi di awal juga sudah disampaikan begitu ya melalui pemaparan dari tim CNBC Indonesia gitu ya, ada banyak tantangan sebenarnya di sana. Saya mau ke Pak Jerry terlebih dahulu. Sebenarnya seperti apa sih kalau dilihat dari tantangannya? Kan tadi ada macam-macam ya Pak, terkait dari biaya yang mahal, kemudian luas wilayah, keterbatasan infrastruktur, telekomunikasi juga, kemudian tingkat literasi digital dan keamanan ini masih jadi persoalan gitu. Anda melihatnya seperti apa sih sejauh ini yang sudah menjadi transformasi industri telekomunikasi, Pak Jerry? Baik, terima kasih Maria. Salam hangat semua seluruh pemirsa CNBC dimanapun berada. Kami sampaikan memang ada beberapa hal yang positif dulu nih, jangan negatif terus ya. Harus jadi, dong Pak, harus positifnya positif ya Pak. Itu artinya kita menuju ke 360.000 kilometer karena Abjatil adalah fixed broadband, kita sekarang grafiknya di sana. Nah, sehingga akhirnya penetrasi cakupan coveragenya fixed broadband secara nasional adalah kurang lebih 30%. Disebabkan oleh memang bentuk negara kita berbeda dengan flat country seperti Eropa, Amerika, dan seterusnya. Nah, sehingga akhirnya dibutuhkan tantangan-tantangan karena negara kepulauan, simplifikasi regulasi mulai dari pusat sampai ke daerah. Contoh misalnya katakan secara industri, kita diikat oleh dengan regulasi mulai Undang-Undang 36 tahun 99, Undang-Undang Cipta Kerja sampai PP 46 2021 dan PP nomor 5. Sehingga akhirnya turunannya itu harus bisa dapat dikonversikan kepada seluruh stakeholder termasuk Pemda Pemkot. Tantangannya mungkin beberapa hal. Perlu kami sampaikan, ada beberapa hal yang mungkin menjadi pembicaraan kita, semua asosiasi, terkhusus juga di fixed broadband. Regulatory cost kita, regulatory charging kita itu masih kita dalami lebih dari kurang lebih 10%. Mulai dari kita bayar BHP USO, mungkin crossing railway, kawasan-kawasan privat termasuk bandara, akses biaya perizinan baik dari PU, kita punya otoritas, ada PU nasional, provinsi dan kabupaten kota, sehingga itu akan menambah beban-beban juga baik dari OPEX dan CAPEX. Ya. Mungkin ini menjadi pemantik dulu, Maria, sehingga akhirnya bisa jadi bahan pertimbangan buat stakeholder termasuk regulator di Indonesia. Tapi pemantiknya manis sekali ya, langsung diangkat ke sana gitu ya. Pak Hendra, Anda mau berkomentar nggak tentang apa yang menjadi poin? Dan memang itu juga jadi poin kita untuk melihat industri telekomunikasi kita, di mana ya salah satunya ada cost, di situ biaya, kemudian juga regulasi dan lain-lain yang kurang bersahabat begitu ya. Konektivitas juga di sana masih jadi PR gitu ya. Sebagai pelaku nih, Anda melihatnya seperti apa nih Pak Hendra? Sebenarnya kalau kita melihatnya itu sharing infrastruktur menjadi salah satu solusinya. Memang biaya-biaya itu timbul karena satu dan lain hal, tapi untuk mengefisiensikan industri itu, nanti turunannya otomatis konsumer juga akan diuntungkan, adalah kalau infrastrukturnya itu yang tadi berdiri sendiri bisa di-share. So, jadi nggak mulai dari tower, tapi infrastruktur lainnya, pendukung lainnya, mulai fiber optik dan lain-lain, apabila itu bisa di-share, utilisasinya akan makin bagus dan efisiensinya juga akan lebih meningkat. Dan itu bisa menjawab beberapa tantangan, terutama biaya-biaya yang tidak bisa dihindari. Berarti sejauh ini ditanggung oleh pelaku sendiri begitu ya? Belum ada share gitu ya Pak Hendra ya?
Sekarang udah mulai ke arah sana, konsolidasi kan juga udah terjadi. Kalau di industri tower contohnya. Jadi tower sekarang udah mulai beralih dari yang tadi milik mobile operator, sekarang menjadi tower company. Dan sebagai tower company kita bisa share ke mobile operator yang lain. Bahkan kita bisa share di luar itu, bisa ke digital TV, IoT dan lain-lain. Gitu. So, jadi dengan infrastruktur yang sama, capex yang sama, sekarang bisa dibagi cost-nya ke beberapa pihak. Nah itu efisiensinya create di situ. Oke, kalau dari Anda seperti apa? Pak Edi, Anda melihatnya seperti apa? Anda kan juga di PT Inti kan juga sebagai salah satu pengukir sejarah juga telekomunikasi ya. Kalau Anda ingat dulu ada telepon umum gitu ya. Ini mungkin mengingatkan kita kepada PT Inti dan kiprahnya sejauh ini. Dan sekarang sudah mengikuti transformasi industri telekomunikasi yang sangat besar nih. Pak Edi, yang kita butuhkan juga kalau kita bicara cost, kita berharap end user juga bisa menanggung cost yang tidak terlalu tinggi. Kan itu harus dari basicnya, perusahaan juga harus bisa melakukan efisiensi. Anda melihatnya seperti apa Pak Edi? Ya, Sis Maria dan teman-teman gini, kalau saya melihat industri telekomunikasi saat ini gitu ya, satu hal, optimisme dulu. Karena size-nya di Indonesia itu sangat gede, huge begitu, dan juga opportunity-nya. Sekarang kita lihat deh, tadi teman-teman menyampaikan dari jaringannya, dari sisi cost-nya. Coba dilihat deh, teknologi dan produk-produknya ada nggak yang buatan dalam negeri? Itu pun satu tantangan juga, itu masih sangat minim. Nah, kalau saya ngelihatnya karena ditugasin sama nih, judulnya PT Inti itu kan Industri Telekomunikasi Indonesia, tapi kita perluas nih sekarang menjadi industri teknologi Indonesia. Which is kita lagi nyiapin nih sebenarnya. Kalau sekarang teman-teman membangun dengan tadi area geographical yang begitu luas, itu masih didominasi oleh perangkat-perangkat yang datangnya dari luar. Nah, ini industri dalam negeri juga harus tumbuh. Ya. Karena jangan sampai nih, kue yang besar tadi, size yang besar tadi hanya, ya semua jadinya kita nggak kebagian nih industri dalam negeri. Nah, untuk itu bukan salah siapa-siapa sebenarnya, industri dalam negerinya sendiri harus tumbuh. Harus menyiapkan diri, harus menata diri, sehingga saat tadi ada teknologi, ada siapapun pemain yang datang ke Indonesia, industri dalam negerinya juga bisa mewarnain. Itu yang barangkali sentuhan itu mungkin tahun-tahun ini harus menjadi dorongan dari semua pihak, termasuk di dalamnya Bapak-bapak dan teman-teman dari regulator. Ya. Kalau ini terjadi, bukan dimanja ya, tapi compete dengan sehat dan punya future. Itu barangkali Mbak Maria. Gimana sih caranya mendorong atau membangun industri dalam negeri untuk kemudian bisa compete dengan bahan baku yang sekarang harus import ya, mau nggak mau kan harus bergantung. Kalau ada gambarannya nggak mungkin kalau dari Pak Jerry Anda melihatnya Pak? Ya, saya melihat dari industri fix ya, mungkin pemerintah menurut kami sudah mendorong adanya compete inovasi dengan beberapa instrumen. Pertama adanya TKDN, itu pertama. Jadi TKDN itu adalah bentuk kedaulatan negara hadir untuk stabilize semua ekosistem di telekomunikasi khususnya. Terdapat beberapa hal yang mungkin jadi persyaratan mutlak dan wajib bahasanya, sehingga akhirnya ini jadi effort yang positif. Ya mungkin bisa dilihat ya PT Inti juga teman-teman juga kita di industri mostly sampai sekarang itu hampir di 80% semua perangkat dari luar. Impor, ya. Import. Nah, sehingga akhirnya muncullah TKDN sebagai filosofi bagaimana Indonesia hadir untuk kedaulatan di sektor telco. Memang belum ada jawaban yang signifikan. Kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis. Dan ini harus dibahas terhadap semua stakeholder yang terkait. Nah, pertama itu secara indikator TKDN. Yang kedua, regulasinya harusnya juga mampu diterjemahkan bersama-sama. Artinya kalau kita bicara sekarang, saatnya karena sudah ada kontraksi di sektor telco yang notabene PNBP kita itu paling gede Mbak, 24 triliun tahun 2022. Target Kominfo juga secara eksplisit itu 25 triliun tahun ini. Jadi mari kita bicara supaya semua shareholder, pihak-pihak terkait dapat merekonsiliasi. Kenapa kita bicara rekonsiliasi? Karena sekarang momentum adalah FMC, Fixed Mobile Convergence. Yes. Kenapa? Kita bicara coverage, kita bicara harga kepada customer. Terus kita bicara bagaimana anak negeri mampu berkarya di negara sendiri. Yang terakhir adalah bagaimana semua warga negara Indonesia dapat terlayani dengan baik. Tren terhadap bagaimana berbagi OPEX dan CAPEX tadi sudah diceritakan sama Pak Hendra. Dan itu kita sambut baik. Kenapa? Karena nggak bisa lagi kita sendiri.
Mbak Maria. Kenapa? Indonesia cukup luas. Bayangkan, OPEX sama CAPEX kita cukup besar, apalagi di fixed broadband. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini menarik ya untuk kita perdalam lagi ya, apalagi soal masalah share, soal kemudian kontribusi yang luas juga terhadap industri ya. Anda melihatnya seperti apa sih khususnya untuk industri dalam negeri sendiri, Pak Hendra? Ini juga sebagai salah satu kontributor utama juga sebenarnya untuk kita punya industri telekomunikasi yang mampu bersaing juga begitu ya. Bersaingnya ya kualitas, ya harga yang juga cukup affordable, mencakup juga luas wilayah Indonesia yang cukup besar. Anda melihatnya seperti apa, Pak Hendra? Kalau saya melihatnya mungkin juga komponen dalam negeri itu mungkin salah satunya, tapi bukan berhenti di situ. Yang harus dibuat itu adalah ekosistemnya. Ya. So, jadi jangan kita cuma menjadi negara yang semua assemble, tapi komponennya again import juga dari sana sini, gitu kan. Nah, kalau kita membuat ekosistemnya, either baterainya udah mulai diproduksi di sini, komponen elektroniknya segala udah mulai produksi di sini. Nah, perlahan-lahan transfer energi teknologi itu terjadi. Nah, sehingga nanti kita bisa menjadi mandiri. Nah, untungnya industri telekomunikasi ini kan sangat cepat ya berubah ya. Jadi setahun, 2 tahun itu kadang-kadang perubahannya signifikan. Dulu kita ada 2G, 3G, 4G, sekarang 5G, belum nanti akan berkembang lagi. So, jadi kita mulai masuk untuk nanti kita bisa berkembang di step-step yang berikutnya. So, jadi support atau mungkin rencana ya blueprint dari pemerintah itu ke depannya mau seperti apa, saya rasa di ekosistem itu perlu dibentuk. Jadi jangan satu silo aja ya, sifatnya hanya ya harus komponen domestik aja, nah tanpa memikirkan pihak yang lainnya. Itu hanya meng-create nanti justru cost yang akan lebih tinggi. Gitu. Jadi saya lebih prefernya kita ngeliat holistiknya aja. Oke, melihat lebih holistiknya walaupun memang komponen utamanya adalah produk yang bisa dibuat di dalam negeri. Betul. Gitu ya, kontribusinya gitu di dalam negeri. Sejauh ini kalau yang dialami industri telekomunikasi sudah sejauh mana sih? Mungkin Pak Edi bisa cerita. Karena kalau kita lihat kan sekarang lagi rame nikel nih Pak, gitu ya, nikel, baterai, bla bla bla, di-expose-nya luar biasa gitu ya. Bahkan kita tahu sudah sampai kemana, kemudian support sampai barang jadinya listriknya pun disubsidi oleh pemerintah untuk bisa menggenjot daya beli masyarakat ke sana gitu ya. Kalau di telekomunikasi seperti apa Pak Edi? Yang mungkin bisa kita capture sama-sama. Enggak, so far gini, ruang untuk tumbuhnya masih ada. Jadi karena gini, Indonesia kan sekarang semua mata melihat ke kita. Apalagi tadi di portofolio telekomunikasi dan ICT pada umumnya ini sangat-sangat menarik. Sehingga semua orang pasti pengen masuk ke kita. Sehingga tadi saat mereka mau masuk, kita sendiri juga harus punya regulasi yang oke lah begitu ya, yang tidak juga terlalu berpihak ke dalam, tapi harus continuity menumbuhkan industri dalam negerinya. Dan yang penting banget adalah begini. Sekarang ini semua elemen sudah mengerucut paham banget bahwa ini harus running begitu ya. Yang paling penting adalah roadmap-nya dan konsistensi menjaga roadmap itu. Kalau tadi disampaikan ada TKDN dan seterusnya, ayo kita jaga bareng-bareng gitu kan. Sehingga bukannya terus menghambat yang dari luar masuk, enggak. Tapi kita gitu secara kue yang besar tadi, nah gitu kompetitif ya. Begitu. Termasuk tadi yang disampaikan teman-teman yang gini, jangan sampai ini malah nanti impact-nya apa? Cost-nya mahal. Bukan itu kan tujuannya tadi. Ini harus sampai dengan ke masyarakat, diterima dengan pricing yang wajar begitu, masih bisa compete sehingga industrinya tumbuh, termasuk jangan lupa juga, pasti itu nanti akan menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan di kita. Dan jangan lupa juga nih, Sis Maria, kita bicara telekomunikasi dan ICT sekarang udah jadi blend begitu ya. Pasti juga bicara digital yang nggak bisa dipisahin. Benar. Ayo dicek lagi. Sekarang perangkat dan teknologi digital yang pure buatan Indonesia ada, tapi masih minim. Nah ini harus bareng-bareng, nggak bisa sendiri-sendiri, galakan bersama, sehingga pada gilirannya nanti, pertumbuhan di ICT dan telekomunikasi ini membawa impact kepada ekonomi Indonesia gitu. Pasti begitu ya, ada kontribusi yang cukup signifikan ya. Nanti kita akan bahas efek ekonominya akan sejauh mana, kontribusi ke depannya akan seperti apa dan secanggih apa. Karena saya termasuk update telekomunikasi ataupun teknologi komunikasi yang gak ada habis-habisnya ya Pak ya, dari tahun ke tahun ya Pak. Dari 4G to 5G, 6G, mungkin 7G next gitu ya. Nanti kita akan bahas ini, menarik sekali ya. Kami akan bahas dialog yang semakin menarik ini, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Teltalk Summit 2023, masa depan industri telekomunikasi Indonesia.